Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Hana Zahra Hanifah. Saya berasal dari kelas 2 PBAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang makomat pada mata kuliah ilmu akhlak dan tasawuf. Untuk makomat sendiri, yaitu adalah bentuk jamak dari kata makom, yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Level makomat sendiri ada 7 level. Yang pertama adalah taubat, kemudian yang kedua adalah zuhud, kemudian waro, fakir, sabar, tawakal, dan yang terakhir ridho. Di sini saya akan menjelaskan level makomat yang pertama, yaitu taubat. Taubat adalah bentuk penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali segala perbuatan buruk yang telah dilakukan, yang mana perbuatan itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Taubat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti taba yatibu tauban, yang berarti penyesalan atau kembali. Bentuk taubat itu bermacam-macam dalam ajaran Islam, tergantung pada kesalahan yang ia perbuat. Untuk contoh taubat sendiri, Imam Muslim meriwayatkan suatu hadis yang hadisnya itu panjang sekali. Isinya menceritakan tentang seorang pembunuh berdarah dingin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara umat sebelum kalian terdapat seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Suatu ketika si pembunuh ini berpikir sejenak tentang kesalahan yang telah ia perbuat. Akankah taubat yang ia lakukan nantinya akan diterima oleh Allah atau tidak? Pertanyaan itu sungguh-sungguh membebaninya. Dia kemudian menanyakan kepada orang-orang tentang siapa di antara mereka yang paling berilmu. Kemudian orang-orang itu menyarankan kepadanya untuk pergi ke seorang rahib. Kemudian ia pun pergi ke seorang rahib. Dan ia menanyakan dan dia menceritakan tentang kejadian-kejadian yang telah ia lakukan. Kemudian ia bertanya, dia telah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka pintu taubat baginya? Sang rahib pun berkata, tidak. Sang rahib itu menjawab tidak. Seketika pria itu membunuh sang rahib tersebut karena kesal dengan jawaban rahib tersebut. Maka genaplah orang yang ia bunuh menjadi 100 orang. Kisahnya tidak sampai di situ. Sang pembunuh lantas menemui tokoh lain. Kali ini dia diterima seorang alim ulama. Setelah menceritakan keadaannya, dia pun bertanya, apakah masih bersedia pintu taubat itu terbuka untuk saya? Maka seorang alim itu berkata, iya. Sang alim itu berkata, siapa pula yang menghalang-halangi untuk diterimanya taubatmu? Pergilah dari kota ini dan bergegaslah menuju kota itu, karena di sana ada kaum yang taat beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka, jangan kembali ke negerimu, sebab negerimu ia telah menjadi negeri yang buruk. Kemudian sang pembunuh 100 orang ini ia berangkat menuju negeri yang telah disarankan oleh seorang alim tersebut. Namun tiba-tiba di persimpangan jalan ajal datang menjemputnya. Lalu datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Keduanya memperebutkannya. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Sementara malaikat azab berkata, dia belum melakukan suatu kebaikan apapun. Kemudian datanglah malaikat yang diutus oleh Allah berwujud manusia. Kemudian ia berkata, ukurlah jarak di antara tanah atau tempat kejadian sang pembunuh tersebut, lalu perhatikan ke arah mana dia lebih dekat.
maka berarti dia termasuk penghuni tempat itu. Masing-masing para malaikat pun mengukurnya. Kemudian pada akhirnya pria tersebut lebih dekat ke arah negeri yang hendak ia tuju. Maka dari itu malaikat rahmat kemudian menerima jiwanya. Perlu kita ingat bersama bahwasanya taubat merupakan satu kata yang maknanya sangat mendalam apabila kita praktekkan di dalam keseharian kita. Perlu juga kita ingat bersama bahwasanya kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabin. Setiap bani Adam itu pasti pernah mempunyai kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, maka mereka orang-orang yang bertaubat. Allah telah tegas mengingatkan kita semua bahwasanya innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi, di sini saya pribadi mengingatkan kepada diri saya sendiri dan teman-teman semuanya, mari kita bermuhasabah, berintrospeksi segala kesalahan-kesalahan kita dan kembali kepada jalan yang Allah ridhoi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.